penyebab dari apa? Perpisahan. Karena apalagi sekarang saya banyak menghadapi kasus-kasus perkawinan usia-usia muda, baru 2 tahun, 3 tahun perkawinan, merasa nggak cocok, dah cerai. Seolah-olah cerai ini jalan satu-satunya. Apalagi sudah memberkatanya, diberkati oleh 10 uskup dan 100 imam. Nggak ada sih. Tapi baru 2 tahun, 3 tahun cerai. Ada apa? Rupanya setelah kami evaluasi, orang menikah itu high expectation, low preparation. Terlalu tinggi ekspektasinya, harapannya, rendah persiapannya, kurang disiapkan. Dia berpikir, gak apa-apa lah, pada saat pacaran kayak gitu, gak apa-apa, cengli, nanti juga berubah. Kagak akan. Justru pada saat pacaran itu iklan, coy, iklan. Semua baik, apa yang kau lihat semua baik. Iklan pacaran 5 tahun, taring keluar, aslinya keluar, kenyataan keluar, dan kita berpikir kok nggak bisa berubah sih? Nggak mungkin, tidak mudah. Saya pernah memutuskan sebuah hubungan yang baru pacaran saja sudah mengumpul. Dia konsultasi, Romo, pacar saya mengumpul. Putuskan sekarang juga. Pasti dia saya dapat dari novena dan mengunjungi Gua Maria, 9 Gua Maria. Habis aja. Harus lawan Tuhan. Bagaimana pastor? Sudah putuskan. Baru pacaran aja sudah mengumpul, apalagi nanti? Enggak, pastor, setelah dia mengumpul selalu minta maaf. Terus setelah minta maaf mengumpul lagi ya? Iya. Tapi janjinya harus disantet, kata saya. Tenang, saya doakan, kita berdoa bersama-sama, kamu dapat pengganti yang baik. Putuskan. Dia nangis, dia tidak terima. Saya mengatakan, hati-hati. Setelah menikah, kau seumur hidup. Bukan hanya untuk 5, 10, 15 tahun. Seumur hidup. Lu kuat? Nggak akan. Akhirnya dengan hati, dia memutuskan pacarnya itu. Lalu kami berdoa. Berbulan-bulan, dia tidak dapat pasangan. Lapor pada saya. Romo, kok belum dapat? Romo udah doa belum? Udah. Lalu bagaimana nih? Untung jelek. Kalau dia cantik, gua pacaran. Normal, coy. Ya siapa tahu Tuhan menciptakan tulang rusuk gue. Lalu akhirnya saya pun berdoa, Tuhan tolong dengarkan doaku, tolong berikan pasangan pada dia. Kalau kau ingin, panggilanku selamat. Tapi tolong jangan yang belum nikah langsung mendesak para pastor. Mau selamat gak panggilannya? Dan tak lama kemudian dia dapat mendapatkan pasangan yang baik. Jadi hati-hati, beberapa perceraian terjadi. Kenapa? Maaf, karena menikahnya dipaksakan. Apa enggak? Jengkel setiap saat mama berkata, mana? Belum ada pasangan. Mana pasanganmu? Capek toh. Diomongin gitu terus. Ini belum kecepatan. Siapa lah dia? Ustaz atau iya? Tangannya diem dalam nama Yesus.
belum belum nyampe sana. Pusing saya mikirin jatuh. Jadi rupanya bukan wanita saja yang membuat pening, laki-laki juga membuat pening. Jadi perhatikan bagaimana seringkali seorang wanita sama pada saat didesak oleh orang tuanya, kamu sudah 30 lebih, kamu tuh mau ngapain lagi, kamu sudah punya pekerjaan, kamu sudah mapan, mana calonmu? Capek. Akhirnya apa yang terjadi? Dipaksakan. Preparationnya, persiapannya nggak benar. Bapak Ibu tahu, untuk jadi pastor kami, walaupun seperti ini wajah kami sekolah minimal 10 tahun untuk jadi pastor, minimal. Dan setelah 10 tahun enggak, masih seperti ini. Mengharukan dan menyedihkan. Kalau ini kan hebatnya cuma kumisnya doang. Kita persiapan 10 tahun. Anda menikah, khusus persiapan perkawinan berapa bulan? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, cuma segitu. Jadi memang gereja pun seringkali prihatin. Maka gereja selalu giat mendampingi pasangan-pasangan muda. Kenapa didampingi? Karena lihat, salah satu penyebab dari sebuah perceraian adalah mertua. Maka pasangan yang paling berbahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Tidak punya mertua. Di Bandung, di tempat kota saya tinggal, ada mie yang paling pedas di dunia. Nama mie itu adalah lidah mertua. Seorang gadis pernah berdoa, dan kulihat doanya karena di sebuah kertas. Di doa itu tertulis apa? Tuhan, berikanlah aku pasangan hidup, dan semoga pasangan hidup yang kau berikan untuk aku sudah tidak punya mama. Begitu menakutkannya mertua. Kenapa muncul masalah mertua menantu? Biasanya kalau mertua menantu kan antara ibu dan wanita, loh. Kalau bahasa Inggris lebih gampang lah. Bahasa Inggris itu mother and daughter-in-law. Perempuan kagak ada mantu laki-laki ribut. Nah, mereka cuma tenang. Ibu yang selamat. Kenapa? Karena walaupun seorang ibu bahagia melihat anaknya menikah, bahagia, betul? Tapi di satu sisi sedih. Anaknya diambil oleh sebuah kokok. Dia sedih. Saya sudah membesarkan dia, saya sudah membiayai dia. Tiba-tiba dia lebih sayang pada wanita lain daripada pada ibunya. Halo, sedih. Walaupun berbahagia, betul, tapi sedih. Maka dia titipkan anaknya. Nah, nanti tolong ya, anak mama ini kalau pagi-pagi selalu minum jus. Jusnya mangga 1, buah naga 1, campur ketimun di blender ya. Jangan terlalu matang, 2 menit itu sudah cukup. Menantu yang baik, ya tante, baik tante, siap tante. Itu di depan mertua. Balik di depan anaknya, dengerin ya, mami lu nyuruh lu minum jus, buat sendiri.
Jadi tidak mudah hubungan antara mertua dan menantu. Mertua merasa bahwa sudah mendidik anaknya, sudah tahu banget, tahu sekalinya. Ya memang berapa puluh tahun dia dengan anaknya. Sekarang diambil dan berikan dengan kamu, lu belum tahu anak gue. Itu ya. Maka saya selalu maaf tidak pernah setuju, tidak pernah setuju kalau rumah bersatu dengan mertua. Mati. Saya tidak berdoa supaya mati, saya tidak. Apalagi kalau laki-laki ikut ke rumahnya punya perempuan, langsung laki-laki itu baru menikah pun sudah ejakulasi dini, kehilangan kekuatan kok. Lu tinggal di rumah mama, iya, tidak ada power. Bagi laki-laki power itu penting, bahwa kamu yang mencari nafkah, kamu yang menghidupi kami, kamu yang bekerja keras, itu penting bagi laki-laki. Maka kalau laki-laki merasa lu tuh tinggal di rumah mertua, ingat ya, langsung dia, iya betul. Maka di situ mulai terbuka kunci pada perselingkuhan. Saya tidak akan panjang-panjang karena nanti para mertua melempari saya ke depan. Saya tutup case close, oke? Jangan diperpanjang, dan tolong pertanyaan jangan nomor satu. Karena selalu dalam seminar larinya ke mertua menantu, dan sepulang itu saya dihujat oleh para mertua. Kedua adalah masalah ekonomi. Apa maksudnya? Saya mengerti setiap rumah tangga butuh yang namanya rezeki. Betul, betul. Anda harus menyekolahkan anak-anak, apalagi sekarang sekolah itu mahal sekali. Betul? Apalagi sekolah di Katolik mahal. Betul? Dengarkan supaya bertobat. Benar. Anak punya 1-2 biaya mahal sekali, belum rumah sakit kesehatan, belum kalau istri ingin tampil berbeda. Oh my God, istri itu kan suka aneh-aneh toh, tidak cukup bajunya itu saja. Kalau bapak-bapak itu kan batik dan lurik, cukup, yang udah selesai. Ibu-ibu ada kembangnya, ada ekornya, suka aneh, sobek sana, sobek sini, bolong pantatnya. Mau apa perempuan ini? Saya kalau jalan-jalan, saya sering jalan dengan ibu-ibu, senang, karena senang memperhatikan ibu-ibu belanja. Jadi kalau ibu-ibu itu, Anda tahu di Jakarta ada Mangga 2 zaman dulu, itu kan pusat belanja yang terkenal. Itu kalau ibu-ibu sebelum ke Mangga 2 kita misal dulu di gereja, dan semua di gereja ibu-ibu tunduk, saudara-saudara, seperti orang alim sekali menghadap Yesus. Mereka hamba-hamba Allah yang soleh sekali. Dibawa ke Mangga 2, ya Tuhan, yang sebul nempel di mereka, langsung lihat semuanya, naik ke atas, turun ke bawah. Para bapak itu cuma duduk, dia pegang tas, dulu ya, mama di atas, ya. Mana tadi kartu kreditnya? Ini. Saya nggak suka seperti bapak itu. Saya, Pak, bapak duduk, aku temanin. Ibu, ya pastor. Beberapa ibu-ibu, lu kayak ibu lucu. Pastor, lihat lucu banget ya, bagus ya. Iya bu, bagus, udah mahal bu, mahal. Enggak lah, cobain lah. Ditawar langsung. Bagus pastor, bagus. Bu, ini bagus
maksudnya dipasang di mana? Queen, betul. Dipasang di ibu, jelek. Kenapa maksud mana Queen kan? Ibu. Ibu beli sarung lah, sasar. Gak ada model pas ini gitu. Udah jangan ikut saya, enggak, saya mau ikut itu. Lalu yang tujuannya mahal, berapa? 300 C, 200 enggak, 300 C. Ayo masuk pergi, nanti sudah dipanggil. Setelah jalan, bukan dipanggil. Nanti sebentar lagi. Dan asli tidak dipanggil lagi. Dan itu ibunya balik lagi ke tempat itu. Dan saya udah malu tuh ya. Ini ada baju yang masuk itu kan sudah. Ditawar lagi, ya Allah, betul pilihan si bapak duduk itu karena. Jadi lihat, kalau ekonomi maaf, saya kok percaya kalau seorang ibu bisa merasa cukup, seorang suami pun bisa merasa cukup, bisa bersyukur. Kok rasanya Tuhan itu memberi rezeki kok pada kita. Ingat saya bicara kemarin tentang doa. Apa yang membuat doa salah? Karena kita rakus, tidak bisa bersyukur. Jadi ekonomi itu berkat dari Tuhan. Tetapi kalau orang hanya mengajar keuntungan tidak cukup, cari, maaf, Anda akan kehilangan keluarga Anda. Pernah saya ditanya oleh para pengusaha, Romo bisa nggak dalam kehidupan antara bisnis dan keluarga dua-duanya berjalan secara sempurna dan berhasil? Bisa atau tidak? No. Anda mungkin bisa mengatakan yes, betul. Tapi ingat, kita harus lihat perasaan anak-anak Anda juga. Mereka mungkin secara ekonomis dapat yang mereka butuhkan secara ekonomi. Apa yang mereka butuhkan? Tetapi apakah Anda masih punya waktu untuk menyapa? Apakah Anda masih punya waktu bermain dengan anak-anak? Apakah Anda masih punya waktu untuk mendengarkan anak-anak? Paling-paling juga apa? Ya sudah, asal menyapa doang. Bapak Ibu jangan lupa, Anda pergi kerja pagi-pagi, baterai hidup Anda full. Anak-anak pergi sekolah, baterainya full. Ibu-ibu juga sekarang yang kerja, baterainya full. Pulang ke rumah, semuanya baterainya low bed. Balik ke rumah konslet. Maka hal kecil pun jadi apa? Jadi masalah. Suami naruh sepatu salah pun ribut. Suami naruh koran pun ribut. Suami naruh handuk, sampai sekarang sudah bertahun-tahun pastor, saya sudah menikah dengan suami saya, naruh handuk nggak bisa. Kamu tuh sekolahnya gimana sih? Dan suami dengan tenang, apa salahnya? Saya takut dengan para suami ini. Kau bisa menghadapi istri yang seperti itu gitu ya? Saya di rumah 4 bersaudara, saya anak pertama. Dan ayah saya tentara. Ayah saya itu pangkatnya mandang cuma membantu letnan 1, sersan mayor. Lalu kalau ayah saya dimarahi oleh komandannya, pulang prajuritnya Eko. Dia jengkel oleh komandan, ada prajurit kecil si Eko, ini ajar gue. Maka
bisa memaafkan ayah saya. Saya pernah ditanya oleh umat di sini, pastor itu merokok tidak? Tidak. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Saya SD kelas 3 ketahuan merokok. Ada yang berkata, oh paksa. Tenang. Saya bergaul dengan teman-teman saya orang kampung, ngabur semua. Tapi teman-teman saya, lalu mereka pada merokoknya itu pakai liting. Bakoknya itu dari rokok-rokok sisa puntung rokok dipakai liting, pakai daun kawu. Lalu mereka merokok, saya enggak. Lalu suatu hari, kok merokok? Nggak mau. Kalau nggak merokok nggak friend. Ya sudah, saya cobain. Dah batuk, saya selesai. Bang, kita friend. Yes. Tapi saya nggak mau merokok lagi. Ya udah apa-apa. Yang penting kamu udah cobain. Ya. Saya pulang ke rumah. Itu saya kan tahu kalau rokok itu baunya nempel. Saya cepat-cepat pulang. Saya takut bapak pulang duluan. Saya lupa bahwa bapak itu lepas tiket. Jadi saya pulang, saya lihat, aduh, sudah ada warna hijau di dalam. Tentara pakai lagi hijau semuanya. Aduh, sudah jadi bisa menghindar. Saya masuklah. Lalu saya menyapa ayah sudah datang. Saya salam. Lalu ayah ngomong, kok bau rokok ya kok? Maksudnya, iya ya pak, kok bau rokok ya pak? Jangan tadi ada tamu pak. Saya lihat di asbak bersih coy. Lalu ayah mendekati saya dan dia, kamu merokok ya? Enggak, mas saya pun merokok. Enggak merokok, masih kecil enggak merokok. Lalu langsung bilang, kamu merokok? Enggak. Langsung Pak Ayah itu kan lepas tiket berarti semalaman gak tidur toh. Pak, kamu merokok? Iya. Wah, itu pengakuan yang menimbulkan penderitaan. Karena harusnya pengakuan harus pengampunan toh. Ini pengakuan penderitaan. Saya dipukul, dan waktu saya dipukul saya melihat ayah, dan itu tidak boleh. Kalau ayah marah saya tidak boleh menatap wajahnya. Dan saya menatap ayah marah. Ayah buka sepatu laskri. Anda tahu sepatu ceko itu isinya besi, dilemparkan dalam jarak 1 meter, kena bibir saya pecah, gigi saya patah, dan saya kabur dari rumah. Saya pergi ke sawah, dan di sawah ada kaleng. Saya masih ingat apa kata-kata saya. Pak, nanti itu sudah besar, kita berkelahi. Berani, sekarang itu masih kecil, ya berani. Ayo kita berani berkelahi pakai blok. Saya takut. Anda tahu sampai sore saya tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berpikir, anak ayah 4, hilang 1, masih 3. Dan yang mencari saya siapa? Ibu. Sore, maghrib, Allahu Akbar, ibu datang. Oh, pulang. Nggak mau bu, ayah itu kalau marah terus-terusan. Kalau karena ayah saya itu marahnya pakai bab 1, bab 2, terus kelanjutan. Nggak mau lagi dimarahin lagi. Ya sudah, kalau ibu nggak mau pulang, ikut di sini. Ibu pulang. Saya ibu pulang, saya di belakang ikut. Dan Anda tahu, ayah saya sudah begini. Komandan coy, tidak ada belas kasih dalam hati komandan. Dia begini keras, dan saya kan berdarah tuh. Dia tidak sedih melihat saya berdarah. Ayah itu dengan 1 kata, dan saya paling takut dengan omongan ayah. Kalau dengan Allah saya masih gak takut, karena Allah masih bisa ngobrol dengan kita. Dengan maju pakai bahasa Jawa memang adus gue, dan saya langsung mandi. Saya takut mandi, dan sudah mandi saya kaget di situ sudah ada air hangat. Sudah disiapkan, ada baju saya. Lalu saya berpikir, wah nanti setelah mandi dihajar. Pas harus saya kuat. Saya mandi.
tidak punya kedekatan dengan anak-anak. Walaupun dia mengajar, ayah saya mengajar anak-anak, iya betul. Adik saya diajar, adik tiga adik saya memang diajar. Kalau saya dihajar, karena saya paling bodoh. Saya tuh nggak ngerti, apalagi matematika. Kemarin saya sudah cerita. Adik saya tuh kalau ditanya sama ayah 7 dapat 4, langsung 11. 7 dapat 7, 14. Kalau saya 7 dapat 8 kok. 19 salah kaplok. Jadi penderitaan itu sudah sama dengan pelajaran itu. Saya tidak bisa. Nah, perhatikan pada saat ekonomi tidak disadari sebagai berkat Tuhan, maka akhirnya saya bertanggung jawab untuk pekerjaan. Saya lupakan relasi dengan anak. Dan ingat Bapak Ibu, hubungan dengan anak itu ada waktunya. Masih kecil, Anda bisa memeluk mereka, Anda bisa menyayangi mereka. Setelah SMP, masih bisa dipeluk anak itu. Anak akan berkata, udah jangan peluk, kayak film India. Padahal ayahnya masih ingin memeluk. Masih. Pernah seorang ayah begitu sedihnya, dia memeluk anaknya nggak mau dipeluk. Seminggu kemudian dia jalan ke mall, dia lihat anaknya dengan pacarnya dengan tenang dipeluk oleh pacarnya. Ayahnya berkata, Tuhan, saya masih makan, dia yang unik. Jadi tidak ada rumusan kalau Anda terobsesi pada ekonomi, kita harus punya ini. Anda akan kehilangan keluarga. Jadi memang di sini butuh yang namanya balance.